Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka sebuah pesawat yang dibajak justru diterbangkan langsung menuju negara yang sedang ditekan oleh para pembajaknya. Pada 8 Mei 1972, 4 anggota Black September menguasai Sabena Flight 571 dan menuntut Israel membebaskan 315 tahanan Palestina. Puluhan penumpang dijadikan sandera, sementara bahan peledak berada di dalam pesawat. Tapi yang bikin penasaran, bagaimana pesawat yang terlihat sepenuhnya dikuasai pembajak akhirnya bisa direbut kembali hanya sekitar 21 jam kemudian. Lebih aneh lagi, pasukan yang datang untuk menyerbu justru terlihat seperti teknisi biasa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 8 Mei 1972, Sabena Flight 571 meninggalkan Wina menuju Tel Aviv. Di dalam Boeing 707 itu, terdapat puluhan penumpang yang mengira mereka sedang menjalani penerbangan biasa. Di antara mereka, duduk 2 pria dan 2 perempuan yang terlihat seperti 2 pasangan biasa. Tidak ada seragam, tidak ada gerakan mencurigakan, dan tidak ada tanda bahwa keempat orang itu membawa rencana yang akan mengubah seluruh penerbangan. Tidak lama setelah pesawat mengudara pada 8 Mei 1972, keadaan berubah. Keempat penumpang tersebut ternyata merupakan anggota Black September, kelompok militan Palestina yang pada masa itu melakukan berbagai operasi terhadap Israel. Senjata mulai dikeluarkan, bahan peledak diperlihatkan. Awak pesawat dipaksa mengikuti perintah, sementara para penumpang mendadak berubah menjadi sandara. Namun, tujuan mereka bukan mencuri pesawat atau meminta uang tebusan. Pada 8 Mei 1972, para pembajak menyampaikan tuntutan yang sangat jelas. Mereka ingin Israel membebaskan 315 tahanan Palestina yang berada di penjara Israel. Keselamatan orang-orang di dalam pesawat dijadikan alat tawar. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menghancurkan pesawat bersama para sandara. Yang tidak biasa, para pembajak justru memerintahkan Kapten Reginald Levy menerbangkan Boeing tersebut menuju Israel. Sabena Flight 571 akhirnya mendarat di Lod Airport pada 8 Mei 1972, bandara yang sekarang dikenal sebagai Bandara Ben Gurion. Pilihan itu membuat krisis menjadi jauh lebih rumit. Para pembajak tidak sedang berusaha melarikan diri dari Israel. Mereka justru membawa ancaman langsung ke wilayah yang harus mengambil keputusan, sehingga setiap menit di landasan berubah menjadi tekanan politik sekaligus pertaruhan nyawa bagi pemerintah saat itu. Kini, ancaman itu berada tepat di depan pemerintah Israel. Pesawat penuh sandara berdiri di landasan. 4 pembajak bersenjata menguasai kabin. Bahan peledak berada di dalam Boeing. Setiap gerakan pasukan yang terlihat dari luar bisa memberikan waktu bagi mereka untuk menjalankan ancaman. Dari sudut pandang para pembajak, posisi mereka tampak sangat kuat. Ruang pesawat sempit, para sandara berada dekat dengan mereka, dan pihak Israel tidak bisa melakukan penyerbuan sembarangan. Tetapi di tengah tekanan itu, Kapten Reginald Levy melakukan sesuatu yang jauh lebih tenang. Sepanjang 8 Mei 1972, Levy tidak mencoba melakukan perlawanan terbuka. Ia berbicara dengan para pembajak dan berusaha menjaga suasana agar tidak meledak. Sambil melakukan itu, ia memperhatikan siapa yang membawa senjata, posisi mereka di dalam pesawat, lokasi bahan peledak, dan bagian Boeing yang tidak dijaga dengan baik. Situasinya bahkan lebih berat daripada yang diketahui para pembajak. Istri Reginald Levy berada di antara para penumpang. Artinya, Levy bukan hanya bertanggung jawab terhadap keselamatan seluruh orang di dalam pesawat. Setiap keputusan yang ia ambil juga dapat menentukan nasib istrinya sendiri. Pada malam 8 Mei 1972, pemerintah Israel mulai bernegosiasi dengan para pembajak. Dari dalam kabin, pembicaraan itu terlihat seperti tanda bahwa tuntutan mereka mulai diperhitungkan. Namun, ada sesuatu yang mereka tidak sadari. Semakin lama negosiasi berlangsung, semakin banyak waktu yang dimiliki Israel untuk memahami keadaan pesawat. Menurut kamu, dalam posisi seperti itu, apakah menunggu benar-benar menguntungkan para pembajak? Karena beberapa jam berikutnya, satu keputusan yang mereka anggap dapat memperkuat ancaman justru akan membuka jalan bagi Israel untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam Boeing. Pada malam 8 Mei 1972, pemerintah Israel menghadapi persoalan yang sangat sulit. Mereka harus menyelamatkan puluhan sandara,
tetapi tidak bisa mendekati pesawat secara terbuka. Sedikit saja gerakan mencurigakan terlihat dari kabin, para pembajak bisa bereaksi lebih cepat daripada pasukan di luar. Karena itu, negosiasi terus dilakukan sepanjang malam 8 Mei menuju 9 Mei 1972. Bagi para pembajak, pembicaraan yang panjang bisa terlihat sebagai tanda bahwa tekanan mereka mulai berhasil. Pemerintah Israel tidak langsung menyerbu. Tuntutan mereka tetap dibahas dan waktu terus berjalan. Namun, waktu ternyata bekerja dengan cara berbeda bagi kedua pihak. Para pembajak menunggu hasil. Israel menggunakan setiap menit untuk mencari celah. Kesempatan penting muncul ketika para pembajak mengizinkan Kapten Reginald Levy keluar dari pesawat pada 8 Mei 1972. Ia diminta membawa contoh bahan peledak untuk menunjukkan bahwa ancaman mereka benar-benar serius. Dari sudut pandang para pembajak, langkah itu masuk akal. Mereka ingin pemerintah Israel mengetahui bahwa ancaman untuk menghancurkan Boeing bukan sekedar gertakan. Tetapi, begitu Levy berada di luar pesawat, keadaan berubah. Kini ia dapat menjelaskan apa yang dilihatnya selama berada di dalam kabin. Posisi para pembajak, senjata yang mereka bawa, keberadaan bahan peledak, serta bagian pesawat yang tidak dijaga menjadi informasi penting bagi pihak Israel. Keputusan yang dimaksudkan untuk memperkuat ancaman justru mengurangi ketidakpastian lawan. Pada tahap ini, keunggulan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memegang senjata. Informasi mulai menjadi senjata yang sama pentingnya. Para pembajak masih menguasai kabin, tetapi pihak Israel sekarang mengetahui lebih banyak tentang keadaan di dalam. Sebaliknya, orang-orang di pesawat hampir tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan di luar landasan pada malam yang semakin panjang itu. Sepanjang malam 8 menuju 9 Mei 1972, pihak Israel kemudian memainkan kesan bahwa tuntutan Black September sedang menuju penyelesaian. Persiapan dilakukan seolah pembebasan 315 tahanan Palestina benar-benar akan dijalankan. Sebuah pesawat juga dipersiapkan sehingga para pembajak mempunyai alasan untuk percaya bahwa negosiasi bergerak sesuai harapan mereka. Mereka pun terus menunggu. Sementara itu, pasukan di luar menghadapi masalah terakhir. Mereka sudah mempunyai informasi, tetapi belum mempunyai cara aman untuk berada tepat di dekat Boeing tanpa terlihat sebagai tentara. Jawabannya muncul dari sesuatu yang sangat biasa. Pesawat harus diperiksa sebelum dapat terbang kembali, dan untuk memeriksa pesawat dibutuhkan teknisi. Pada 9 Mei 1972, sekelompok pria berpakaian kerja putih mulai bergerak menuju Sabena Flight 571. Tidak ada seragam tempur. Tidak ada pasukan besar yang berlari di landasan. Dari dalam kabin, mereka tampak seperti petugas teknis yang datang untuk menangani pesawat. Para pembajak membiarkan mereka mendekat. 16 pria itu terus berjalan hingga hanya berjarak beberapa meter dari badan Boeing. Namun, mereka bukan teknisi biasa. Mereka adalah anggota unit elit Israel, Sayeret Matkal. Tim tersebut dipimpin Ehud Barak. Salah satu anggotanya adalah Benjamin Netanyahu. Tahun-tahun kemudian, keduanya sama-sama akan menjadi Perdana Menteri Israel. Pada 9 Mei 1972, posisi kekuatan mulai berubah tanpa disadari orang-orang bersenjata di dalam kabin. Pasukan yang sebelumnya tidak dapat mendekat, kini sudah berada tepat di samping pesawat. Menurut kamu, apakah keputusan membiarkan para teknisi mendekat merupakan kesalahan terbesar para pembajak? Karena beberapa saat berikutnya, pakaian putih itu tidak lagi menjadi penyamaran. Dan ketika pintu Boeing mulai dimasuki, seluruh situasi akan berubah dalam hitungan menit. Pada 9 Mei 1972, 16 anggota Sayeret Matkal sudah berada sangat dekat dengan Sabena Flight 571. Dari dalam pesawat, mereka masih terlihat seperti teknisi yang sedang melakukan pemeriksaan biasa. Tetapi pada titik inilah, keuntungan terbesar para pembajak mulai hilang. Pasukan Israel tidak lagi berada jauh di landasan. Mereka sudah berada tepat di samping Boeing yang dikuasai. Ketika posisi dianggap siap pada 9 Mei 1972, penyamaran itu berakhir. Para komando mulai bergerak masuk melalui akses yang sebelumnya telah dipelajari. Operasi berlangsung di ruang sempit, dengan puluhan penumpang masih berada di dalam kabin. Situasinya sangat berbahaya. Para pembajak membawa senjata. Bahan peledak masih berada di pesawat dan setiap tembakan yang meleset dapat mengenai sandara. Kecepatan menjadi kunci.
Di dalam kabin, tantangan terbesar bukan sekedar bergerak lebih cepat. Pasukan harus membedakan pembajak dari penumpang dalam jarak sangat dekat, sambil mencegah siapapun mencapai bahan peledak. Karena itu, setiap gerakan harus mempunyai sasaran yang jelas. Operasi seperti ini tidak memberi banyak ruang untuk koreksi. Kesalahan beberapa detik saja bisa mengubah penyelamatan menjadi ledakan yang menewaskan orang-orang yang justru berusaha mereka selamatkan di dalam pesawat saat itu. Pasukan harus menemukan 4 pembajak sebelum mereka sempat menjalankan ancaman. Dalam hitungan menit, baku tembak pecah di dalam Boeing. 2 pembajak laki-laki tewas, 2 pembajak perempuan berhasil ditangkap hidup-hidup. Namun operasi itu tidak berlangsung tanpa korban. Beberapa penumpang terluka dalam penyerbuan pada 9 Mei 1972. Seorang perempuan kemudian meninggal akibat luka yang dialaminya. Benjamin Netanyahu juga terluka ketika operasi berlangsung. Meski demikian, ancaman untuk meledakkan Sabena Flight 571 berhasil dihentikan. Sekitar 21 jam setelah pembajakan dimulai pada 8 Mei 1972, keadaan yang semula terlihat sepenuhnya berada di tangan Black September berubah total. Pesawat kembali dikuasai, para sandera berhasil dibebaskan, dan tuntutan pembebasan 315 tahanan Palestina tidak berhasil dipaksakan melalui pembajakan tersebut. Tetapi bagian paling menarik justru bukan hanya penyerbuan akhirnya. Perubahan sebenarnya dimulai jauh sebelum tembakan dilepaskan. Pada 8 Mei 1972, para pembajak mempunyai senjata, bahan peledak, sandara, dan posisi yang sulit ditembus. Namun mereka membiarkan Kapten Reginald Levy keluar dari pesawat. Keputusan itu memberikan informasi penting kepada pihak Israel. Kemudian, sepanjang malam 8 menuju 9 Mei 1972, mereka terus menunggu karena mengira negosiasi bergerak menuju keberhasilan. Setiap jam yang mereka anggap meningkatkan tekanan justru memberi lebih banyak waktu bagi Israel untuk mempersiapkan operasi. Lalu datang keputusan terakhir. Pada 9 Mei 1972, mereka membiarkan orang-orang berpakaian putih mendekati Boeing karena menganggap mereka sebagai teknisi. 3 keputusan berbeda, semuanya terlihat masuk akal ketika dilakukan, tetapi jika digabungkan, ketiganya perlahan menghapus keuntungan yang dimiliki para pembajak sejak awal. 2 pembajak perempuan yang ditangkap kemudian dihukumi penjara di Israel. Mereka tidak menjalani seluruh hukumannya dan beberapa tahun kemudian dibebaskan melalui pertukaran tahanan. Sabena Flight 571 akhirnya dikenang sebagai salah satu pembajakan yang berbalik arah bukan karena kekuatan besar datang dari luar, tetapi karena lawan berhasil mendekat ketika pihak yang menguasai pesawat masih merasa keadaan berada di bawah kendali. Menurut kamu, mana yang paling menentukan? Informasi dari Kapten Levy, negosiasi yang mengulur waktu, atau penyamaran para komando? Karena dari peristiwa ini ada satu hal yang terasa jelas. Dalam sebuah krisis, pihak yang tampak paling berkuasa belum tentu benar-benar memegang kendali sampai akhir. Sabena Flight 571 memperlihatkan bagaimana sebuah situasi yang tampak sepenuhnya dikuasai pembajak dapat berubah hanya karena informasi, waktu, dan penyamaran digunakan dengan tepat. Selama sekitar 21 jam, para pembajak merasa tekanan berada di pihak mereka. Namun tanpa disadari, setiap keputusan justru membuka jalan bagi operasi penyelamatan. Kalau kamu suka pembahasan fakta sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.